Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Waristi. Saya dari Prodi D3 Farmasi Kemenkes Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas biostatistik dengan judul pengaruh pengetahuan tentang diabetes terhadap gaya hidup sehat pada penderita diabetes mellitus. Judul ini didapat dari data yang telah diberikan, yaitu dari pengetahuan dan gaya hidup. Selanjutnya yaitu lanjut ke latar belakang. Latar belakang diperoleh dari sistem MSKS. M yaitu masalah, S yaitu dampak, K yaitu kepustakaan, dan S adalah solusi. M yaitu masalah. Masalah yang dapat diambil dari judul ini yaitu kurangnya tingkat pengetahuan terhadap penyakit diabetes terhadap gaya hidup yang kurang sehat. Setelah masalah diperoleh, maka akan muncul dampak dari judul ini. Dampak yang diperoleh yaitu kurangnya pengetahuan tentang diabetes dapat mempengaruhi hidup penderita penyakit diabetes. Kepustakaan ini diperoleh dari jurnal-jurnal peneliti yang sudah melakukan penelitian terhadap kurangnya tingkat pengetahuan penyakit diabetes dari gaya hidup yang kurang sehat. Untuk mengatasi masalah ini dilihat dari kasus kurangnya pengetahuan tentang diabetes terhadap gaya hidup sehat pada penderita diabetes mellitus, maka dari itu dapat dilakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan tentang diabetes terhadap gaya hidup sehat pada penderita diabetes mellitus. Ada penrumusan masalah, yaitu di sini ada 1. Bagaimana tingkat pengetahuan penderita diabetes tentang penyakit ini. 2. Gaya hidup sehat apa yang diterapkan oleh penderita diabetes. 3. Apa pengaruh pengetahuan tentang diabetes terhadap penerapan gaya hidup sehat pada penderita diabetes mellitus. Adapun tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan penderita diabetes tentang penyakit ini, mengidentifikasi gaya hidup sehat yang diterapkan oleh penderita diabetes. 3. Menganalisis pengaruh pengetahuan tentang diabetes terhadap penerapan gaya hidup yang sehat. Kerangka itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kerangka teori, kerangka pikir, dan kerangka konsep. Kerangka konsep. Apa sih bisa kayak gitu? Saya di sini menggunakan jenis penelitian imparsial. Nah, di sini kerangka teorinya terdiri dari masalah, urgensi, kata kunci, dan teori yang berhubungan dengan kata kunci. Kemudian ada lagi kerangka yang kedua, yaitu kerangka pikir. Pada kerangka pikir itu terdapat 3 bagian, yaitu masalah, urgensi, dan variabel. Pada kerangka konsep terdiri dari 2 bagian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu pengetahuan tentang diabetes, dan pada variabel dependen yaitu tentang gaya hidup sehat. Kerangka konsep yaitu abstrak yang menghubungkan dari variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya yaitu masuk ke penjelasan tabulasi dan pengkategorian data. Dimulai dari pemindahan data yang sudah ada, yaitu data yang sudah ada dipindahkan ke Excel. Kemudian data itu kan berisi dari P1 sampai ke P5, kemudian tambahkan tabel yaitu jumlah seharusnya, persen, dan kategori. Jumlah itu didapat dari penjumlahan P1 sampai P5. Jumlah seharusnya itu didapat dari nilai tertinggi. Nilai tertingginya itu kan 3. Nah, jumlah pertanyaannya itu kan ada 5. Jadi 3 dikali 5 yaitu 15. Jadi 15 itu dikopi sampai data ke 30.
Nilai persentase didapat dari jumlah dibagi jumlah seharusnya, kemudian dikali dengan 100. Nilai yang didapat kemudian diblok sampai data ke-30. Maka dapatlah nilai-nilai di persentase tersebut. Untuk mengisi nilai kategori, itu kita harus mencari data, mean, standard deviation, dan median. Itu dengan cara klik data, kemudian data analyze. Setelah data analyze itu kita klik descriptive statis, kemudian klik OK. Terus lanjut dengan input rank dengan memblok bagian dari persentase. Untuk mencari data rendah itu yaitu dengan rumus data rendah dikurang dengan standard deviation. Untuk mencari data tinggi yaitu dengan data rendah ditambah dengan standard deviation. Untuk mencari data sedang itu diperoleh dari selisih antara data rendah dan data tinggi. Setelah kita mendapatkan data tinggi, data rendah, dan data sedangnya, kemudian kita lambangkan dengan angka, yaitu 1 itu setuju, 2 itu kurang setuju, dan 3 itu tidak setuju. Itu dapat menjadi acuan kita untuk menentukan kategori. Nah, setelah itu maka kita kategorikanlah nilai presentasi tadi untuk menentukan data setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Kemudian kita masuk ke bagian uji validitas. Kemudian lakukan pengecekan data validitas, yaitu dengan cara salin Excel yang telah dibuat ke SPSS. Kemudian lanjut ke variable view, ubah nama dari P1 sampai ke total. Desimalnya diubah menjadi 0. Kemudian value-nya dimasukkan dari 1 itu rendah, 2 itu sedang, dan 3 itu tinggi. Kemudian klik OK. Kemudian copy sampai ke bawah. Setelah itu paste atau Ctrl V. Setelah selesai masuk ke data view. Kemudian di analyze, klik correlate, klik bivariate, copy semua, pindahkan ke kolom, lalu klik OK. Di bagian pengetahuan yaitu copy Excel sampai 15 bagian jenis kelamin, pendidikan, kerja, pengetahuan, kemudian masuk ke SPSS. Kemudian di bagian variable view isi value sesuaikan. Lalu klik analyze, descriptive statis, klik frekuensi, pindahkan ke JK, pendidikan, kerja, pengetahuan, lalu klik OK. Kemudian pemisahan antara kolom, klik analyze, klik descriptive statis, klik cross table, pindahkan ke jenis kelamin, pendidikan, kerja, ke row, lalu turun ke kolom, klik OK. Kemudian klik analyze, descriptive statis, klik cross table, klik statis, klik chi-square, kemudian centang, lalu continue, masuk ke chills, klik expective continue. Jika data yang diperoleh tidak valid, yaitu bisa dilakukan dengan cara pindah ke Excel sampai ke jumlah, kemudian jumlahkan ke bawah, lalu korel atau blok semua, beri tanda koma, kemudian blok semua jumlah, lalu enter. Setelah beri tanda total, itu hasil yang lain blok kanan. Jika kurang dari 0,47 berarti data tidak valid. Ubah angka sampai mencapai nilai.
lalu kemudian dites lagi di SPSS. Copy Excel jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, kemudian masuk ke SPSS. Kemudian di bagian variabel view, isi value, sesuaikan, analyze, deskriptif, statik, klik frekuensi, pindahkan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pengetahuan, lalu klik OK. Uji cross table yaitu dengan cara dilakukan dengan pemisahan antara kolom, yaitu dengan cara klik analyze, klik deskriptif, statik, klik cross table, pindahkan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan ke rows, lalu pengetahuan ke kolom, klik OK. Kemudian klik analyze, deskriptif, statik, klik cross table, klik statik, klik chi-square, kemudian centang, lalu continue, masuk ke chills, klik experative, continue.